Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi penyelesaian siklus akuntansi. Walaupun ini saya letakkan setelah materi persediaan barang dagang ya, cuman penyelesaian siklus akuntansi ini terjadi secara umum di berbagai perusahaan, baik itu jasa maupun dagang ataupun manufaktur. Jadi ini siklus penyelesaian akuntansi atau penyelesaian siklus akuntansi yang secara umum lazim dilakukan oleh perusahaan di setiap akhir periode akuntansi. Baik, kita bahas lebih lanjut apa saja penyelesaian siklus akuntansi itu. Nah, ini saya review sedikit terkait dengan siklus akuntansi keuangan. Jadi namanya siklus ya, berarti ini urutan kejadian dalam sebuah sistem akuntansi keuangan. Nah, ini selama periode berjalan, selama tahun buku akuntansi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Atau di sini saya bedakan menjadi dua kegiatan besar. Yang pertama adalah penginputan dan pemrosesan data keuangan, dan yang kedua adalah penyusunan laporan keuangan. Karena akuntansi itu sendiri kan memang outputnya ya, salah satunya adalah laporan keuangan. Nah, di dalam penginputan dan pemrosesan, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Ya, jadi setiap transaksi kegiatan ekonomi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, kita identifikasi itu transaksinya apa. Apakah pengeluaran kas, apakah pemasukan kas, apakah penjualan jasa atau utang, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran transaksi, lalu kemudian ada pendokumentasian transaksi, kemudian peringkasan transaksi dalam jurnal itu ya. Kemarin ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Nah, itu sebetulnya adalah kegiatan peringkasan transaksi. Yang kelima adalah pengklasifikasian transaksi atau pemindah bukuan. Atau yang bahasa akuntansinya adalah posting ke buku besar. Jadi di setiap transaksi yang sudah tercatat ke dalam jurnal umum akan diposting ke buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun. Ketika sudah punya buku besar, nah kita lanjut ke kegiatan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini nanti sebetulnya yang akan kita bahas dalam bab ini lebih dalam adalah penyusunan laporan keuangan. Dimulai dari pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian. Kemudian pencatatan penyesuaian, termasuk pencatatan pengoreksi ya, adanya jurnal koreksi bila diperlukan. Pembuatan daftar saldo setelah disesuaikan, kemudian penyusunan laporan laba rugi, jurnal penutup, penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, dan yang terakhir adalah pencatatan pembalik jika diperlukan. Nah, ini teknik kertas kerja. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar akuntansi ya, entah itu SMA IPS atau mungkin SMK akuntansi, pasti sudah familiar banget dengan istilahnya kertas kerja. Ya. Jadi nanti sebenarnya kalau di bab ini memang mengajarkan atau melatih bagaimana kita membuat kertas kerja. Bagaimana teknik penyusunan kertas kerja? Mencatat penyesuaian di kertas kerja untuk mengevaluasi hasil operasi perusahaan secara keseluruhan. Prosedurnya adalah mengumpulkan data penyesuaian, menyiapkan kertas kerja, menyelesaikan kertas kerja sehingga diperoleh daftar saldo setelah penyesuaian, menyusun statement keuangan, menjurnal secara resmi penyesuaian, dan menyesuaikan buku besar. Ingat ya, jadi kalau kita sudah masuk kertas kerja, kita sudah tidak memulainya dari jurnal umum. Oke. Bagian yang sebelumnya, di slide sebelumnya, jadi kita sekarang sudah masuk ke bagian kedua, yaitu bagian penyusunan laporan keuangan. Artinya apa? Berangkat dari neraca saldo, bukan berangkat dari jurnal umum.
Kalau sudah masuk kertas kerja berarti jurnal umumnya sudah, jurnal umum, posting sudah. Kita berangkat ke neraca saldo. Nah ini, kertas kerja atau neraca lajur adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Nah ini, kertas kerja atau neraca lajur. Jadi nanti di bab ini teman-teman akan belajar, akan praktek bagaimana menyusun kertas kerja. Ini bentuknya neraca lajur standar ya. Ini keterangan sisi sebelah kiri, keterangan akun ya, diisi kas, piutang dan seterusnya. Kemudian ada kode, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nah, ini yang lazim digunakan 10 kolom. Ini contohnya. Contoh dari kertas kerja atau neraca lajur. Nah, nanti teman-teman harus bikin kayak gini. Langkah-langkah penyelesaian neraca lajur. Yang pertama adalah buat atau susun kertas kerja neraca lajur, masukkan akun dan nilai yang ada di neraca saldo ke kertas kerja. Masukkan jumlah penyesuaian ke kertas kerja sesuai akun-akunnya. Apabila belum ada akunnya, biasanya kalau penyesuaian kan ada akun baru ya, misalnya kayak penyusutan, nah itu ada muncul akun baru beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kalau belum ada akunnya di daftar neraca saldo, maka buat akun tersendiri di bawahnya. Di bawahnya saldo, neraca saldo ya, di bawahnya jumlah saldo. Menyesuaikan nilai akun dan menjumlahkannya di kertas kerja neraca lajur, kolom neraca saldo disesuaikan. Mengelompokkan akun berdasarkan laporan laba rugi atau neraca. Kemudian jurnal penutup. Jadi setelah kita buat neraca lajur, kita buat kertas kerja neraca lajur, kita buat jurnal penutup. Adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal, semua akun rugi laba ke akun real, semua akun neraca. Tujuannya adalah untuk mengenolkan akun nominal. Karena kalau sudah selesai, sudah tutup buku, nah itu kan artinya sudah, ibaratnya sudah tutup ya. Akun-akun beban dan pendapatan sudah nol, dipindahkan ke akun real, akun neraca. Nah, ini langkah membuat jurnal penutup. Menutup semua akun pendapatan, beban, ikhtisar rugi laba, dan akun prive atau dividen. Jadi 4 ini yang harus dibuatkan jurnal penutup. Nah ini, menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebet akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar rugi laba. Pendapatan pada ikhtisar rugi laba. Ini jurnalnya kayak gini. Yang kedua adalah menutup semua akun beban. Nah, jurnalnya kayak gini, dibalik ya. Kalau tadi kan pendapatannya dikredit, kemudian ikhtisar rugi labanya, pendapatannya didebet, ikhtisar rugi labanya dikredit. Intinya untuk membuat jurnal penutup ini adalah membalik saldo normal. Kalau pendapatan kan saldo normalnya dikredit, maka menutupnya dibalik, pendapatannya didebet. Kebalikannya beban. Beban itu kan saldo normalnya di debit. Maka untuk menutupnya kita balik, kita taruh di kredit. Nah ini kalau diposting berarti kan bebannya menjadi 0. Kemudian langkah ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal. Dan yang keempat terakhir menutup akun prive atau dividen dengan cara membuat jurnal, modalnya di debit, prive-nya di kredit. Nah, berikutnya komponen laporan keuangan. Kalau di akuntansi konvensional, akuntansi yang tidak syariah, nah itu ada 5 laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan. Nah, ini yang saya cetak tebal. Ini adalah laporan keuangan standar yang wajib dibuat oleh perusahaan. Yang ini yang poin 5, 6,
8 ini adalah laporan keuangan tambahan untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian yang 9 ini opsional. Jadi bisa dibuat, bisa juga tidak. Karena biasanya kalau sudah ditutup itu, maksudnya kalau sudah dibuat jurnal penutup, itu mesti menghasilkan laporan posisi keuangan pada awal periode. Ya, jadi yang wajib ada berapa? 5. Laporan posisi keuangan pada akhir periode kalau dulu namanya neraca. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk catatan atas laporan keuangan ini, isinya adalah bukan hanya angka, tapi juga penjelasan naratif atas akun-akun yang ada di laporan keuangan lainnya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan penghasilan, laba atau rugi yang diperoleh selama satu periode akuntansi, dan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Elemen penyusunnya adalah penghasilan dan beban, baik itu penghasilan dalam usaha ya, atau penghasilan di luar usaha, misalnya penghasilan bunga bank dan seterusnya. Dan juga beban usaha maupun beban non-operasional, beban di luar usaha. Oke, berikutnya bentuk laporan laba rugi itu ada 2, bentuk satu tahap dan bentuk beberapa tahap, multiple step, single step, dan multiple step. Bedanya di mana? Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh laporan laba rugi bentuk satu tahap. Jadi pendapatan dikurangi beban, ketemulah laba bersih. Nah, ini biasanya perusahaan skala kecil itu menggunakan laba rugi bentuk satu tahap. Oke. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ialah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen penyusunnya adalah ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan ekuitas ini bisa dari laba tahun berjalan ataupun dividen, kemudian ekuitas akhir periode. Nah, ini contohnya laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awalnya sekian, kemudian penambahannya ada laba bersih, pengurangannya ada prive, maka ekuitas akhirnya ketemunya sekian. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu di akhir periode laporan. Jadi kalau neraca memang harus disajikan ada tanggalnya ya. Neraca PTX per 31 Desember tahun 2020 misalnya gitu. Nah, jadi harus ada tanggalnya. Elemen penyusunnya adalah ada aset di sisi kiri. Aset itu ada aset lancar, aset tetap gitu ya. Kemudian ada utang, dana sirkah temporer, dan ekuitas di sisi kanan. Nah, ini elemen-elemen penyusun neraca. Contohnya ini. Bentuk laporan keuangan neraca, ada bentuk akun, ada bentuk laporan. Nah, ini yang bentuk laporan kalau ini. Kalau yang bentuk akun biasanya ada dua kolom. Kolom yang kiri itu ada untuk aset, kolom yang kanan untuk kewajiban dan beban. Kewajiban dan ekuitas. Berikutnya laporan arus kas. Nah, ini sesuai dengan namanya, menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Elemen penyusunnya ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Urutan penyusunannya adalah
aktivitas operasi, jadi kas yang keluar maupun masuk dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ada dua metode penyusunannya, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, ini contohnya. Laporan arus kas ya. Jadi yang pertama adalah masukkan dulu arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaannya dari mana, pengeluarannya untuk apa saja. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini sudah urutan yang baku, ya, jadi nggak boleh dibolak-balik. Jadi urutannya harus kayak gini. Nah, berikutnya CALK, catatan atas laporan keuangan. Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Memberikan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Jadi, namanya catatan gitu ya. Itu kebanyakan isinya memang naratif. Salah satunya ada kebijakan akuntansi, ada metode-metode yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, misalnya metode penilaian persediaan, metode penghitungan penyusutan aset, dan seterusnya. Nah, ini jadi kalau catatan atas laporan keuangan biasanya dia lebih lengkap karena dia menjelaskan akun-akun yang ada di laporan keuangan lainnya. Nah, ini saya kasih contoh ya, yang tadi ada laporan tambahan khusus untuk lembaga keuangan syariah, ada laporan dana zakat, nah isinya seperti ini, kemudian ada laporan dana kebajikan, Qardul Hasan, nah ini isinya adalah seperti ini, dan yang ketiga adalah laporan rekonsiliasi bagi hasil. Isinya seperti ini. Saya tidak mengajari bagaimana cara menyusun laporan 3 ini, laporan yang khusus untuk lembaga keuangan syariah, karena nanti ada sendiri mata kuliah yang akan membahas tentang ini, yaitu akuntansi syariah. Ya, selama 1 semester akan belajar tentang bagaimana cara menghasilkan laporan rekonsiliasi bagi hasil, kemudian laporan dana Qardul Hasan, dan laporan dana zakat. Untuk yang pengantar akuntansi dasar, ini khusus untuk 5 laporan keuangan dasar yang wajib dibuat oleh perusahaan secara umum. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan, bisa melalui Google Classroom maupun kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.